Keberhasilan sebuah proyek bukan semata milik satu atau dua orang saja. Ada banyak ratusan langkah dan banyak puluhan tangan yang terlibat. Lalu, seperti apa proses dari rumah yang baru saja terbangun ini? Perkenalkan, saya Fadil Nasution. Asal saya dari kota Medan. Kebetulan saya di sini sebagai supervisor 1, dan kebetulan saat ini kita sedang di proyek Merak. Untuk pengerjaan sendiri ini tuh untuk proyek kurang lebih di sekitar 1,5 tahun. Untuk pengerjaannya cukup lumayan, lebih di setahun ya. Dan ini juga salah satu mungkin proyek kolaborasi sebenarnya. Jadi sebelumnya itu ada proyek koordinator juga yang dari awal hingga berapa persen, kurang lebih di 50%-an. Itu proyek koordinator pertama, namun kita kolaborasi di pertengahan jalan di waktu 50-100 itu ke saya gitu untuk melanjutkan ini. Namun itu juga sampai akhir kita masih berdiskusi hingga berelaborasi di lapangan sebenarnya. Tentunya kalau bicara soal peralihan, tentunya karena memang dari awal ya, ibaratnya misalkan proyek ini saya keserahin ke kamu misalkan. Nah, tentunya di situ ada challenge juga ya. Pertama, saya sebagai proyek koordinator juga yang melanjutkan itu harus membuka data lama yang tentunya dari awal. Misalkan kalau kita berbicara dengan teknis itu, oh ini FIFA-nya awalnya di mana segala macam, atau oh dulu ini tuh ada misalkan ada perubahan desain. Nah itu tuh kita harus menggali lagi untuk menggali informasi tersebut sih sebenarnya. Dan juga tentunya dari segi pemimpinan juga di lapangan, tentunya ketika ada peralihan itu ada perbedaan metode kerja sebenarnya di lapangan juga. Mungkin di awal pembangunan rumah ini kita ada beberapa biasanya proyek sedikit ada kendala. Ada beberapa yang jadi studi kasus juga di sini. Mungkin diantaranya yang pertama kita di sini di proyek Merak ini, yang pertama itu sedikit kendalanya di masalah cuaca ya. Di proyek Merak ini kita terkenal dengan cuaca yang cukup pancaroba bisa dibilang, sedikit berubah-ubah. Kadang di pagi bisa hujan, tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan lagi. Ya, tantangan adalah makanan sehari-hari ketika di proyek. Karena itu dibutuhkan kolaborasi antara manajemen dan juga eksekusinya. Manajemen yang baik jadi salah satu aspek yang sangat diperhatikan. Kita sendiri juga tahu ya, untuk wilayah Merak ini ada di pinggiran ataupun di ujung Pulau Jawa, yang mana untuk ketersediaan material cukup susah istilahnya di Merak ini. Jadi harus ada sedikit effort ya istilahnya, effortnya dalam menyediakan material, yang mana biasanya ya untuk di proyek ini kita antisipasinya ada beberapa pilihan. Yang pertama itu terkait list material yang kebutuhan di minggu ini, biasanya sudah kita siapkan di minggu sebelumnya. Jadi di minggu sebelumnya itu kita semua sudah prepare. Kalau semisalnya itu butuh di belanja online, kita sudah sediakan semuanya. Kemudian yang butuh material-material yang sekiranya masih ada tersedia di sekitar Cilegon, biasanya segera kita belilah istilahnya di kota Cilegon. Akses material yang sulit jadi salah satu tantangan dari proyek ini, sehingga perencanaan yang dilakukan harus terukur dengan matang. Bukan hanya sekedar penyediaan material, tapi juga manajemen tenaga dan waktu yang dibutuhkan untuk mengolah material itu. Harus tepat waktu dan juga tepat guna. Material
di luar Jabodetabek itu pengirimannya harus membutuhkan waktu ya. Tidak bisa semisal untuk daerah-daerah Jakarta itu ibaratnya kita order sekarang besok nyampe. Tapi untuk di proyek yang agak lumayan jauh ini kita harus misalkan kita order sekarang namun bisa nyampe itu 2-4 hari lah kurang lebihnya seperti itu. Nah, perlunya di sini sebagai project coordinator itu membuat schedule yang benar-benar pasti gitu. Dalam hal ini mungkin kayak memanage material itu harus dari jauh-jauh hari. Misalkan ketika mau kita order material pun kita merencanakan 2-4 minggu ke belakang sebelum pengiriman, karena dengan jarak yang memang cukup jauh sehingga ada waktu di situ sehingga kita harus merencanakan dengan matang untuk pendistribusian tersebut sebenarnya. Saya minta tolong di area depan bila dirapikan saja Pak, di screening utamanya di area depan dan juga di area samping kita ini. Siapa? Kemudian yang kedua untuk cat chiller yang belum disegar, mohon segera dicat saja untuk area sisi luar dalam juga. Sama mungkin yang terakhir satu lagi itu yang di ini, pemasangan roster di area lantai 2 mungkin sudah bisa kita langsir untuk di atas, segera kita pasang untuk rosternya di lantai 2. Mungkin itu saja sih Pak untuk arahan di hari ini. Mungkin ada kendala dari Bapak Gini. Aman ya Pak, aman. Alhamdulillah. Mungkin kalau sudah aman, ya dipersilakan untuk lanjut kerja kembali. Semoga semuanya tetap kesehatan, selamatan kerja Pak ya. Enggak siap. Silakan Pak. Enggak siap, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk. Untuk hubungan dengan pekerja sendiri, kita tetap punya batasan ya. Namun kita tetap bisa membawa suasana. Harus kita yang bisa mengolah suasananya. Jangan setegang mungkin dan jangan sesantai mungkin. Kita lihat situasinya, mana waktu yang tepat untuk bercanda, mana yang tepat untuk serius. Nah, disitulah peran seorang pemimpin di suatu proyek. Istilahnya kita jangan menganggap pekerja itu hanya sebatas meminta tenaganya saja, tapi kita harus tetap bisa memanusiakan manusia lah dalam bekerja juga. Tentunya di proyek Merak ini saya sangat puas banget, baik dengan hasilnya, manajerial timnya, komunikasi terutama itu saya sangat puas banget. Makanya saya rasa ini untuk mungkin salah satu proyek yang tidak tergolong sempurna, namun menurut saya ini sangat puas dan baik sih untuk hasilnya, kurang lebih seperti itu. Dari pemilik rumah feedbacknya sangat baik ya, pas kemarin kita handover. Dari pemilik rumah pun merasa terharu dan tidak banyak bicara, namun beliau berterima kasih kepada kita. Baik itu komunikasi eksekutor di lapangan, itu komunikasi dengan owner itu cukup baik, sehingga tanggapan dari pemilik rumah kemarin saat handover itu sangat positif, baik itu dari ownernya, terus saudara-saudaranya, ataupun orang tuanya. Untuk salah satu harapan bagi saya untuk pemilik rumah, semoga untuk rumah ini bisa menjadi naungan bagi keluarga. Ada salah satu juga kabar bahagia karena kemarin itu ada sedikit cerita. Jadi rumah ini sebagai hadiah juga kepada keluarganya, dan juga ditambah dari sekian tahun mungkin menikah baru dikaruniai anak setelah rumah mau jadi. Untuk pemilik rumah ya semoga rumah ini bisa berkah, anak-anaknya bisa soleh dan soleha, dan juga bisa menjadi tempat untuk pulang bersama keluarga, bertemu dengan sanak saudara itu, dan semoga rumah ini menjadi berkah selalu untuk kedepannya seperti itu, dan juga bisa lebih banyak manfaat dari rumah yang sudah kita bangun ini sih sebenarnya. Senang rasanya jika hasil kerja keras kami menjadi kebahagiaan pemilik rumah. Kami harap rumah ini menjadi sumber dari ketenangan bagi pemilik rumah dan keluarganya kelak. Karena bersama Sequence jadi lebih tenang.